Keperawatan dan Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu terapi komplementer untuk menurunkan tekanan darah, yaitu autoprogresif. Autoprogresif atau relaksasi autoprogresif itu adalah teknik sistematis untuk mencapai keadaan relaksasi. Metode yang diterapkan melalui penerapan metode progresif ini dengan latihan bertahap serta berkesinambungan di otot skeletal dengan cara menegangkan dan melemaskan otot yang lainnya. Teknik relaksasi autoprogresif ini memusatkan perhatian pada suatu aktivitas kelompok dengan mengidentifikasi otot yang tegang, kemudian menurunkan ketegangan dengan melakukan teknik relaksasi otot untuk mendapatkan kerileksan. Otot relaksasi autoprogresif juga bersifat vasodilator yang efeknya memperbesar pembuluh darah dan dapat menurunkan tekanan darah secara langsung. Relaksasi ini menjadi metode relaksasi termurah dan tidak ada efek sampingnya. Relaksasi autoprogresif memodulasi respon reaksi tubuh. Respon reaksi tubuh ini terjadi melalui penurunan bermakna dan dari kebutuhan zat oksigen oleh tubuh. Yang selanjutnya aliran darah akan lancar, neurotransmitter penenang akan dilepaskan, sistem saraf akan bekerja secara baik, otot-otot tubuh akan rileks menimbulkan perasaan yang tenang dan nyaman. Untuk tujuan dari relaksasi autoprogresif itu sendiri yaitu pertama menurunkan ketegangan otot, kecemasan, nyeri pada punggung, nyeri leher, menurunkan tekanan darah, frekuensi jantung, dan laju metabolisme. Untuk yang kedua mengurangi distimulasi jantung dan kebutuhan oksigen. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa kebugaran dan konsentrasi, memperbaiki kemampuan untuk mengatasi stres, dan terakhir mengatasi insomnia, depresi, kelelahan, iritabilitas, spasma otot, fobia ringan, gagap beringan, dan membangun emosi positif dari emosi negatif. Manfaat terapi relaksasi autoprogresif itu sendiri yaitu adalah untuk mengatasi berbagai macam permasalahan dengan mengatasi seperti stres, kecemasan, insomnia, dan juga dapat menurunkan tekanan darah. Relaksasi autoprogresif memberikan hasil yang memuaskan dalam program terapi dalam ketegangan otot, menurunkan ansietas, memfasilitasi tidur, depresi, mengurangi kelelahan, kram otot, nyeri pada leher dan punggung. Selanjutnya untuk prinsip dari terapi autoprogresif ini sendiri yaitu yang pertama tidak boleh menegangkan otot terlalu berlebihan karena bisa menyederai diri sendiri. Untuk selanjutnya prinsipnya untuk membuat otot-otot rileks dibutuhkan waktu sekitar 20-50 detik. Perhatikan posisi tubuh, lebih nyaman dilakukan dengan mata tertutup dan badan dengan tidak berdiri. Kelompok otot ditegangkan 2 kali tegangan, bagian kanan didahulukan 2 kali hitungan, kemudian lanjutkan bagian kiri 2 kali hitungan. Pastikan apakah kalian merasakan benar-benar rileks. Terus untuk indikasi terapi relaksasi autoprogresif, yang pertama kalian mengalami gangguan tidur atau insomnia, kalian yang sering stres, kalian yang mengalami kecemasan, kalian yang mengalami depresi, lansia yang mengalami keterbatasan gerak misalnya tidak bisa menggerakkan badan. Selanjutnya lansia yang mengalami perawatan tira baring. Untuk prosedur tindakan relaksasi autoprogresif itu sendiri, yang pertama pastikan pasien rileks dan nyaman. Yang kedua, anjurkan pasien untuk posisi berbaring atau duduk atau juga bersandar pada kaki dan bahu. Bimbing pasien untuk melakukan latihan nafas dalam. Lalu untuk gerakan sendiri, gerakan pertama yaitu untuk melatih otot. Tangan kiri mengepal, kuatkan kepalan sambil merasakan sensasi ketegangan yang terjadi pada saat melepaskan kepalan. Suruh kalian untuk merasakan rileks selama 10 detik. Gerakan tangan kiri lakukan sebanyak 2 kali sehingga bisa membedakan antara otot tegang dan otot rileks. Lalu yang selanjutnya lakukan prosedur serupa pada tangan kanan. Untuk gerakan kedua untuk melatih otot bagian belakang tangan. Pertama, kedua lengan tangan ditekuk ke belakang pada pergelangan tangan sehingga otot di tangan bagian belakang dan lengan bawah menegang, serta jari-jari menghadap ke langit-langit. Gerakan 3 untuk melatih otot bicep. Membuat kepalan pada kedua tangan. Kemudian angkat kedua kepalan ke arah pundak sehingga otot bicep akan tegang. Untuk gerakan keempat untuk melatih otot bahu supaya mengendur. Nah, untuk melatih itu yang pertama
Angkat setinggi-tingginya kedua bahu seperti menyentuh kedua telinga. Fokuskan atas dan leher. Untuk gerakan 5 dan 6, untuk melemaskan otot dahi, mata, mulut, dan rahang. Mengurutkan dahi dan alis sampai otot terasa dan kulit terkeriput. Tutup mata rapat-rapat sehingga dirasakan otot di sekitar mata akan otot yang mengendalikan gerakan mata. Gerakan ke-7, untuk melemaskan ketegangan dirasakan otot rahang. Tutup rahang selanjutnya dengan menggigit gigi sehingga terjadi ketegangan di sekitar otot rahang. Gerakan ke-8, untuk mengundurkan otot-otot sekitar mulut. Memoncongkan bibir sekuat-kuatnya dan rasakan ketegangan di sekitar mulut. Gerakan 9, untuk merelakskan otot leher bagian depan maupun belakang, yang diawali dengan gerakan otot leher bagian belakang, dilanjutkan otot leher bagian depan. Letakkan kepala, bisa beristirahat. Ya, lalu tekan kepala pada permukaan bagian kursi sedemikian rupa sehingga dapat merasakan ketegangan di bagian belakang leher pada punggung atas. Gerakan ke-10, untuk melatih otot leher bagian depan. Gerakan membungkukkan kepala, dagu dibenamkan ke dada sehingga dirasakan ketegangan di bawah daerah leher bagian depan. Gerakan ke-11 itu sendiri yaitu untuk melatih otot punggung. Angkat tubuh dari sandaran kursi, punggung dilekukan, busungkan dada, tahan kondisi tegangan selama 10 detik. Kemudian rileks. Saat rileks, letakkan tubuh kembali ke kursi sambil membiarkan otot menjadi lemas. Gerakan 12, untuk melemaskan otot dada. Tarik nafas dalam untuk mengisi paru-paru dengan udara. Tahan beberapa saat sambil merasakan ketegangan di bagian dada sampai turun ke perut, kemudian hembuskan. Saat ketegangan dilepaskan, lakukan nafas normal dengan lega. Ulangi sekali lagi sehingga dapat merasakan perbedaan antara kondisi tegang dan rileks. Untuk gerakan ke-13, untuk melatih otot perut. Menarik perut dengan kuat ke dalam. Tahan sampai terasa kencang dan keras selama 10 detik. Setelah itu lepaskan bebas dan mengulangi kembali gerakan awal di perut. Selanjutnya gerakan terakhir yaitu untuk otot kaki. Yang pertama, luruskan kedua telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang. Lanjutkan dengan mengunci lutut sedemikian rupa sehingga ketegangan pindah ke otot betis. Tahan posisi tegang selama 10 detik lalu dilepaskan. Ulangi setiap gerakan masing-masing 2 kali. Itu saja penjelasan mengenai terapi komplementer atau progresif. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.